Malam itu, di pinggir kota yang sunyi, jalanan lengang seperti urat nadi yang berhenti berdenyut. Hanya lampu-lampu jalan yang berkedip-redup. Sesekali digelapkan oleh awan tebal yang menutupi bulan. Disitulah Ridwan, seorang pemuda pulang kerja lembur, melangkah tergesa. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Bukan karena lelah, tapi firasat buruk yang merayapi. Tiba-tiba, suara motor meraung memecah keheningan. Dua motor matic tanpa plat melaju kencang dan berhenti mendadak di depan Ridwan. Dua pasang mata tajam mengawasi dari balik helm full face. Serahkan semua barangmu atau nyawa melayang, geram salah satu dari mereka. Mengacungkan celurit yang berkilat di bawah temaram lampu. Ridwan, yang memang sudah pasrah, mengangkat tangannya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dari balik semak-semak rimbun, sesosok bayangan putih melesat cepat. Lebih cepat dari yang bisa dijangkau mata. Bayangan itu bukan hantu biasa, dia adalah pocong. Tapi pocong ini berbeda. Aura kematian yang pekat menyelimutinya. Dan dari balik kain kafan yang usang, sepasang mata merah menyala penuh amarah. Suara gesekan kain disusul jeritan tertahan. Pocong itu bergerak bukan dengan melompat, melainkan melayang rendah. Seolah ada energi tak kasat mata yang mendorongnya. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang salah satu begal. Tanpa suara, tanpa peringatan, pocong itu menarik paksa tubuh begal dari motornya. Dengan kekuatan yang tidak manusiawi, kepala begal itu dihentakkan keras ke aspal. Brok, suara benturan tulang dan daging membuat Ridwan terlonjak kaget. Darah merah pekat langsung mengalir, membasahi jalanan. Begal pertama tewas seketika dengan leher patah dan kepala yang hancur. Begal kedua terkesiap. Ia sempat mengira Ridwan punya teman. Tapi melihat pocong itu, ia gemetar ketakutan. Apa? Apa itu? Teriaknya panik. Ia mencoba menyalakan motor. Namun, pocong itu sudah berada di depannya. Matanya yang merah menyorot tajam, seolah menembus jiwa. Kain kafan yang membelit tubuhnya kini terasa seperti tali baja yang mengikat erat napas begal itu. Suara desis napas berat disusul suara kain ditarik dan dikencangkan. Pocong itu tidak berbicara, namun kehadirannya jauh lebih menakutkan dari 1000 kutukan. Ia merentangkan tangannya, dan perlahan tali pengikat di bagian kaki begal itu terbuka sendiri. Kaki begal itu ditarik paksa, menyeretnya jatuh dari motor. Begal itu berusaha meronta, menendang-nendang, tapi pocong itu tak bergeming, seolah tubuhnya terbuat dari baja dingin. Kemudian, dengan gerakan yang kejam, pocong itu mengangkat begal yang meronta itu tinggi-tinggi. Ia menghempaskannya ke pagar kawat berduri yang membatasi jalan dengan jurang. Tubuh begal itu terpaku di kawat. Darah merembes dari setiap lubang yang dibuat duri-duri tajam. Ridwan menutup mulutnya, menahan rasa mual yang luar biasa. Ini bukan lagi sekedar pembunuhan. Ini adalah penyiksaan yang sadis. Suara kawat berduri bergesek, disusul erangan kesakitan yang pelan dan samar. Pocong itu mendekat, dan perlahan, dengan jari-jarinya yang pucat dan dingin, ia merobek kain kafan yang melilit bagian atas tubuhnya. Dari balik robekan itu, terlihat wajahnya yang hancur, mata kosong yang menghitam, dan seringai mengerikan yang seolah terbentuk dari rasa sakit dan dendam abadi. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga begal yang sekarat itu. Ini rasa sakit yang dulu aku rasakan, bisik pocong itu. Suaranya serak dan bergetar, seperti daun kering yang digesek angin malam. Kalian mengambil segalanya dariku. Ridwan melihat pocong itu menarik keluar dompet lusuh dari balik kain kafannya dan melemparkannya ke tubuh begal yang sudah tak berdaya itu. Dompet itu kosong. Begal itu dengan napas terakhirnya melihat dompet itu dan menyadari pocong di depannya ini adalah korban mereka di masa lalu. Korban yang kini bangkit membawa teror dan pembalasan. Suara napas terakhir begal hening sejenak, disusul suara langkah pocong yang melayang menjauh. Pocong itu menoleh ke arah Ridwan. Mata merahnya sempat menatap lurus ke matanya. Bukan tatapan mengancam,
melainkan tatapan kosong yang menyimpan kesedihan mendalam. Lalu, secepat ia datang, secepat itu pula ia menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan dua jasad begal yang mengenaskan dan Ridwan yang terdiam, mematung dalam ketakutan dan kengerian yang tak terlupakan. Sejak malam itu, cerita tentang pocong pembunuh begal menjadi legenda urban di kota itu. Sebuah peringatan mengerikan bagi para penjahat yang berani mengganggu kedamaian malam. Karena di kegelapan, terkadang bukan hanya kejahatan yang mengintai, tapi juga dendam yang bangkit dari kematian. Tamat.